Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh, program studi psikologi pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Farah Nabila, dan teman saya, Gaby Olivia Septiani, Rania Anissa Nur Izzah, Nuris Masari, Meldatu Aula, dan Masyitah Rahmi. Kami akan menjelaskan mengenai fungsi dan hal yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gaby Olivia Septiani. Kepada Gaby, kami persilahkan. Fungsi dari penelitian kualitatif. Yang pertama sebagai alat atau instrumen. Yang kedua sebagai peneliti itu sendiri. Dan yang ketiga sebagai evaluator. Yang pertama berfungsi sebagai alat. Instrumen atau alat yang dimaksud adalah sejak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, bukanlah orang lain atau asisten peneliti. Jikapun memerlukan asisten, maka fungsi asisten sangat kecil dan sebagai pengantar saja. Pada awal penelitian, peneliti harus mampu menempatkan diri, mengambil posisi, dan dapat diterima oleh subjek penelitian serta lingkungan sosialnya. Ketika seorang peneliti kualitatif berfungsi sebagai seorang peneliti, ia harus memiliki bekal kode etik penelitian dan etika sebagai seorang peneliti. Tujuan penelitian yang dilakukannya, idealisme yang mendasari pemikirannya, daya kritis dan analisisnya, pemahaman yang matang mengenai metodologi, dan lain sebagainya. Kunjoro 2004 menyatakan ada 7 syarat menjadi peneliti yang baik, khususnya dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada brain atau otak, kemampuan penalaran yang memadai, kreativitas yang hebat, logika, kemampuan menganalisis, dan konsistensi yang matang. Yang kedua ada ability atau kemampuan teknik yang didasari oleh pemahaman metodologi yang memadai. Syarat kedua ini ibarat sebagai pisau, semakin sering digunakan semakin tajam. Yang ketiga ada bravery atau keberanian, baik keberanian memasuki situasi riset maupun keberanian menanggung segala resiko yang mungkin terjadi. Yang keempat ada honesty atau kejujuran. Bagi seorang peneliti, kejujuran ilmiah hukumnya wajib. Yang kelima ada etik atau etika, menjunjung tinggi kode etik agar tidak salah melangkah dalam melakukan riset atau melaporkan hasilnya kepada masyarakat. Yang keenam ada relationship atau hubungan. Membina hubungan adalah syarat penting bagi seorang peneliti. Dan yang terakhir tidak hedonis. Artinya, tidak melakukan riset hanya untuk kepentingan si peneliti semata yang ketika tujuan tercapai, daerah riset ditinggal begitu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi peneliti sebagai evaluator, di mana evaluator ini berarti orang yang mengevaluasi ataupun orang yang memberikan penilaian terhadap suatu hal saat jalannya penelitian yang dilakukan agar tetap pada jalur dan tujuan yang diinginkan serta berpegang pada ketentuan metodologis yang benar. Selanjutnya ada hal umum yang terjadi yang mengakibatkan perubahan ataupun melencengnya dari jalur yang sudah ditentukan. Yang pertama ada terjadinya perubahan antara hubungan peneliti dengan subjek yang diteliti yang bersifat negatif dan merusak. Yang kedua ada terjadinya pengurangan ataupun penambahan subjek dalam penelitian. Yang ketiga adanya ketidaksesuaian antara teknik pengumpulan data dengan data yang diperoleh. Yang keempat adanya reaksi negatif dari masyarakat. Yang kelima adanya perizinan yang ditolak. Serta jika terjadi kondisi tersebut maka fungsi peneliti sebagai evaluator ini sangatlah diperlukan. Dibutuhkan inisiatif dan kreativitas peneliti untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimungkinkan serta mengusahakan agar penelitian yang dilakukan tetap pada jalur yang benar. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif. Yang pertama ada rasa ingin tahu atau curiosity, yang kedua ada afeksi positif, yang ketiga ada memahami metode riset, yang keempat ada memiliki keberanian, yang kelima memiliki kemampuan intrapersonal yang baik, serta trust is must atau kepercayaan, yang selanjutnya ada kemampuan menulis yang baik, dan yang terakhir ada perilaku terkait dengan konteks sosial dan kultural. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Meldatu Aula, yaitu hal yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif. Yang pertama itu rasa ingin tahu.
Rasa ingin tahu itu merupakan gabungan antara keyakinan kognitif dan rasa ingin tahu yang afektif, serta motivasi terhadap suatu hal yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Rasa ingin tahu itu menjadi hal penting yang memungkinkan seorang peneliti selalu merasa penasaran dan selalu tidak puas dalam menggali sesuatu atau meneliti sesuatu, hingga dia bisa mencapai intisari dari apa yang dicarinya. Dan kedua, itu afeksi positif. Afeksi positif dalam konteks riset yang dimaksud di sini yaitu serangkaian pergolakan perasaan yang bersifat menyenangkan dan memberi dampak keikhlasan dan totalitas dalam melakukan riset, mulai dari merumuskan topik sampai menyimpulkan hasil temuan. Pengaruh dari afeksi positif ini yaitu kecintaan terhadap suatu riset yang akan kita lakukan, tumbuhnya motivasi yang penuh, dan terbentuknya resiliensi atau ketangguhan dalam menghadapi segala tantangan yang akan terjadi dalam penelitian. Dan ketiga, itu memahami metodologi riset. Memahami metodologi riset yang dimaksud di sini itu bisa berupa metodologi riset kuantitatif maupun kualitatif. Sebelum penelitian dimulai, peneliti harus membekali diri dengan pemahaman metodologis yang matang dan riset yang akan dilakukan. Kenapa? Karena setiap riset ilmiah itu ada tahapan sejak awal hingga akhir itu dipenuhi dengan aturan-aturan ilmiah yang harus dijalankan dengan benar dan tepat. Jadi, untuk memahami metodologi riset yang tepat, secara umum itu ada 3 cara yang dapat dilakukan seseorang dalam mengembangkan pemahaman metodologinya. Yang pertama itu membaca dan mempelajari buku-buku panduan metodologi riset. Kedua, itu dengan asistensi atau supervisi dari ahli. Dan ketiga itu dengan jam terbang alias pengalaman riset yang dilakukan berulang kali. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Farah Nadila. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, Masyita Rahmi. Hal keempat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kualitatif adalah keberanian. Artinya, seorang peneliti kualitatif harus berani menerima konsekuensi negatif atau resiko yang dijumpai pada saat melakukan penelitian untuk mendapatkan kebenaran dari penelitian yang sedang dilakukannya. Jika subjek penelitian kita memiliki kekhasan tertentu, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sadari seberapa besar resiko-resiko yang dapat terjadi selama riset berlangsung. Hal ini bertujuan untuk melakukan antisipasi. Dan yang kedua, pertimbangkan resiko terburuk apa yang akan terjadi selama kita melakukan riset. Yang ketiga, bandingkan seberapa besar kesulitan atau tantangan yang akan dihadapi dengan seberapa besar kemampuan yang kita miliki. Yang keempat, bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan apapun tantangan yang telah kita ambil dan yang telah kita putuskan. Kemudian, mampu membangun hubungan antarpersonal dengan baik. Hubungan yang erat antara seorang peneliti dengan subjek penelitiannya merupakan salah satu kunci dalam penelitian kualitatif. Hubungan tersebut hendaknya terjadi secara alami tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dalam bentuk apapun. Dalam mewujudkan hal ini, tentunya seorang peneliti harus mempunyai kemampuan yang baik dalam membangun hubungan antarpersonal agar data yang diperoleh menjadi lebih banyak dan lebih rinci. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rania Anisarul Izzah. Selanjutnya masuk kepada trust is a must, yang mana trust ini diartikan sebagai kepercayaan atau keikhlasan dari si subjek terhadap peneliti, yang mana kepercayaan dalam memberikan informasi atau data kepada si peneliti. Supaya apa? Supaya memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Nah, apabila trust ini telah terbentuk, maka subjek akan merasa bahwa subjek dengan peneliti ini merupakan kesatuan. Jarak antara subjek dengan peneliti ini, jarak personalnya menjadi kecil apabila trust ini telah terbentuk. Nah, adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan trust daripada subjek, yang pertama adalah trust membutuhkan waktu yang panjang. Nah, berarti trust ini nggak bisa didapati apabila hanya dengan waktu yang singkat. Berarti nggak bisa dalam sekali atau 2 kali pertemuan, bisa sampai berkali-kali pertemuan jika ingin membangun trust tersebut. Bisa saja meskipun si subjek menyatakan bahwa dia mempercayai si peneliti, bukan berarti trust antara mereka itu telah terbangun. Nah, apalagi hanya dalam beberapa pertemuan, karena trust ini bermain pada ranah afeksi dan rasa.
karena kita tidak tahu isi hati dari seseorang itu bagaimana. Poin yang kedua adalah trust terbentuk melalui komunikasi yang intensif antara subjek penelitian dengan peneliti. Nah, salah satu cara yang paling ampuh dan efektif untuk mencapai trust adalah melakukan komunikasi verbal dengan si subjek. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan bisa dengan secara tatap muka. Apabila keadaan tidak memungkinkan, kita juga bisa melakukan komunikasi verbal ini melalui via telepon, chatting, atau email dan lain sebagainya. Namun di antara semua opsi yang paling intensif memang atau yang paling efektif itu adalah melakukan dengan cara komunikasi verbal dengan tatap muka. Mengapa? Karena selain dengan memperoleh secara verbalnya, ketika kita bertatap muka langsung dengan subjek, kita juga dapat menangkap komunikasi non-verbal atau gerakan dan ekspresi-ekspresi tertentu daripada si subjek penelitian tadi. Selanjutnya, poin yang ketiga, trust ini adalah bukan kondisi yang statis atau kondisi yang tetap dan tidak berubah setelah dicapai. Nah, inilah pentingnya si peneliti menjaga trust kepada si subjek penelitian. Jangan sampai si subjek penelitian jadi ragu terhadap kita. Maka kita harus tetap menjaga trust yang telah diberikan oleh si subjek kepada kita. Jangan sampai menimbulkan perasaan-perasaan yang membuat subjek itu curiga ataupun yang menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak enak terhadap peneliti tadi. Karena trust ini bukan hal yang mudah untuk dicapai. Poin yang keempat atau yang terakhir, trust sangat rentan dan mudah terpengaruh atau bahkan mudah hilang oleh berbagai situasi dan kondisi. Seperti yang kita ketahui, mood orang ini gampang berubah-ubah, sedangkan dalam mencapai trust itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan menghancurkannya ini sangat singkat. Maka dari itu, peneliti ini dianjurkan untuk tetap menjaga kepercayaan daripada si subjek, setidaknya selama penelitian ini berlangsung. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Baik, yang selanjutnya itu adalah kemampuan menulis yang baik. Kemampuan menulis yang baik pada penelitian kualitatif terletak pada pemaparan yang menarik dan menarik pembaca. Seperti contohnya membaca novel atau karya fiksi lainnya, di mana pembaca akan ikut merasakan apa yang dituangkan peneliti dalam tulisannya. Walaupun demikian, kemampuan mengajak pembaca untuk larut, kemampuan memancing emosi pembaca, dan kemampuan mengemas hasil riset menjadi sebuah hasil karya ilmiah yang menarik tidak terlepas dari kemampuan menulis yang baik dan dari penelitian itu sendiri. Menulis juga membutuhkan kemampuan memunculkan ide, menuangkannya ke dalam bahasa tertulis dengan bahasa yang menarik, sekaligus melakukan koordinasi dengan gerakan motorik halus dan kedua tangan, jari jemari, mata, pemikiran, dan juga hati untuk ikut turut merasakan kalimat-kalimat yang mampu menyentuh hati pembaca tersebut. Orang yang gemar membaca belum tentu dapat menulis dengan baik, tetapi orang yang pandai biasanya adalah orang yang gemar membaca. Membaca di sini bukan hanya berarti membaca teks buku atau jurnal ilmiah untuk memperkuat analisis hasil riset. Tetapi membaca dalam riset kualitatif berarti juga membaca sudut pandang subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti. Nah, di sini ada salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kemampuan menulis yang sudah baik adalah yang pertama itu adalah kita mampu mengembangkan tulisan dari satu hal yang kecil yang kita analisis dikembangkan menjadi tulisan lengkap dengan analisis yang lebih kompleks. Yang kedua itu ketika kita mampu menuangkan ide menjadi bahasa tulisan dengan lebih cepat dan efisien dalam waktu kompleks dan dengan cepat memahami intisarinya. Yang keempat itu kita mampu memberikan penilaian terhadap tulisan orang lain dan tulisan diri sendiri. Dan yang terakhir itu ada kita mampu membedakan mana tulisan yang baik dan tulisan yang kurang baik dari segi isinya. Yang selanjutnya itu adalah perilaku terkait dengan konteks sosial dan kultural, di mana asumsi dasar dari penelitian kualitatif adalah setiap individu tidak pernah bisa terlepas dari lingkungan sosialnya beserta nilai dan norma yang berlaku.
Setiap perilaku yang dimunculkan oleh subjek penelitian hampir selalu berhubungan dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Seseorang peneliti kualitatif tidak boleh melakukan manipulasi terhadap lingkungan sosial subjek dimanapun, sehingga kealamiahan dari penelitian terganggu. Nah, peneliti hendaknya membiarkan penelitiannya tetap pada setting alamiahnya sendiri tanpa ada manipulasi tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu tambahan bagi teman-teman semua. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.